Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hindari motor yang berbelok mendadak, sebuah truk pengangkut biji plastik terguling dan menimpa sepeda motor di Pantura, Subang. Idul Adha membawa berkah bagi perajin tusuk sate di Kabupaten Tasikmalaya. Permintaan tusuk sate meningkat 2 kali lipat. Berburu melihat matahari terbenam sambil menikmati udara segar di teras Pas Subang. Hari Raya Idul Adha membawa berkah bagi pembuat tusuk sate, salah satunya dirasakan warga Desa Batu Sumur, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Pada Idul Adha tahun ini, permintaan tusuk sate meningkat 2 kali lipat yang menyebabkan pedagang kewalahan. Menjelang Idul Adha, bukan hanya peternak saja yang panen rezeki. Pada momen Idul Adha ini, hampir seluruh lapisan masyarakat mendapatkan daging kurban yang banyak diolah menjadi sate. Hal inilah yang membuat perajin tusuk sate di wilayah Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya kerepotan memenuhi permintaan pasar karena terjadi peningkatan permintaan lebih dari 2 kali lipat dibandingkan hari biasanya. Jika hari biasanya hanya memproduksi 20 kg, namun menjelang Idul Adha lebih dari 60 kg sehingga pedagang kewalahan. Biasanya itu dalam per hari berapa kilo, Pak? Paling 30-50 kilo per hari. Per hari. Yang sebelumnya sebelum Idul Adha berapa kilo? Paling 20 kilo. Berarti ada peningkatan ya? Ada peningkatan. Nah ini dikirimnya kemana saja, Pak? Paling pasar, mitra juga ada. Camat Manonjaya berharap BUMDes Batu Sumur bisa memberikan bantuan permodalan guna mengembangkan perekonomian para perajin yang ada di desa tersebut. Mungkin nanti BUMDes yang ada di desa ini bisa memunculkan terkait permodalan atau kerjasama sehingga perekonomian atau pengrajin-pengrajin yang ada di desa Batu Sumur ini bisa tersentuh terkait permodalan karena terkendala dengan setelah kami turun ke lapangan banyak terkendala terkait dengan permodalan. Saat ini produksi tusuk sate di wilayah ini dikirim ke Ciamis dan Kota Banjar. Namun tidak semua permintaan bisa dilayani karena keterbatasan mesin produksi. Terlebih permintaan 1 ton per minggu sulit dipenuhi karena terbatasnya modal. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Upacara adat ngertaken Bumi Lamba sebagai tradisi suku Sunda kembali digelar di kawasan Taman Wisata Tangkuban Perahu, Bandung Barat. Mereka yang hadir berasal dari berbagai suku dan agama di Indonesia. Sebagian peserta menggunakan pakaian adat dan memanjatkan doa yang bertujuan menjaga kelestarian alam. Alunan musik tradisional Sunda mengiringi para perempuan yang membawa hasil bumi dan sesajen dalam ritual adat ngertaken Bumi Lamba. Sejumlah tokoh adat pun duduk bersila sembari memanjatkan doa. Ritual adat kali ini digelar di kaki Gunung Tangkuban Perahu, Desa Jayagiri, Lembang, Bandung Barat. Upacara ini dihadiri sekitar 600 peserta. Mereka yang datang berasal dari berbagai suku dan agama di Indonesia, seperti suku Dayak hingga suku Baduy yang berasal dari Banten. Para peserta juga mengenakan pakaian adat mereka masing-masing. Nantinya sesajen yang sudah disiapkan seperti buah-buahan, sayuran, makanan tradisional hingga potongan kepala babi dan keris akan diletakkan di puncak kawah gunung secara tertutup. Ritual ngertaken Bumi Lamba merupakan tradisi tahunan yang dilakukan untuk menjaga 3 gunung yang dianggap suci. Salah satunya yaitu Gunung Tangkuban Perahu. Selain itu, ritual ini merupakan bentuk rasa syukur atas hasil bumi yang berlimpah. Bahkan Bumi Lamba adalah amanat tentang kita mensejahterakan bumi alam. Kita merawat lingkungan kita dari yang terkecil, dari alam semesta. Upacara tadi ada pasaduan, itu adalah doa kita untuk para leluhur. Diaturkan juga tadi doa dari lintas adat, lintas agama, kebetulan ada yang dari Bali,
kita tidak ada sekat di sini, kita perekat kebangsaan di sini. Kita mengaturkan rasa syukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan. Ritual ngertakan bumi lamba biasanya dilaksanakan 1 kali dalam setahun, setiap bulan Juni atau tanggal 1 berdasarkan kalender Suryakala. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Nah, bagi Anda yang ingin melihat matahari terbenam sambil menikmati udara segar, Teras Pas Subang bisa menjadi alternatif pilihan. Selain menyajikan pemandangan indah, di Teras Pas pengunjung juga bisa bermain flying fox dan banyak foto untuk bersuah foto. Tenang, sejuk tanpa hiruk pikuk. Ya, begitulah suasana di wisata Teras Pas Desa Pasanggrahan, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang. Terletak pada ketinggian 699 meter di atas permukaan laut, pengunjung yang datang ke sini bisa menikmati matahari terbenam. Indahnya warna oranye di langit juga bisa dinikmati pengunjung sembari bermain flying fox. Bisa naik flying fox, sama bisa ngecamp, lihat foto-foto di sana. Pokoknya Banyak suah foto. Iya. Nah, selain itu apa lagi teh yang indah di sini di saat sore atau Sunsetnya lebih itu bagus banget buat foto-foto gitu. jadi kelihatan Kelihatan. Tempat nongkrong juga ada, sambil ngopi-ngopi sore. Lihat sunset juga, bumi lagi cerah. Ini tempatnya gimana? Sejuk apa gimana? Tempatnya ya bagus, sejuk di sini. Oh, sejuk. Jauh dari Kebisingan. ya di sini. Selain itu, pengunjung juga bisa bermalam di sini karena pihak pengelola juga menyediakan beberapa tenda. Jika sudah menginjakan kaki di sini, jangan lupa swafoto ya, karena pemandangannya sangat bagus, apalagi kalau sore hari. Pengunjung yang datang ke sini tidak dikenakan biaya alias gratis. Tapi jika ingin mencoba flying fox, pengunjung cukup membayar Rp20.000. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Sejak tahun 2022 lalu, Stasiun Garut beroperasi kembali. Sudahkah Anda yang pernah naik kereta menuju Garut? Stasiun ini dulunya pernah berhenti beroperasi hampir 40 tahun loh. Kira-kira kenapa dan bagaimana dampak aktifnya kembali stasiun ini? Simak tayangan berikut ini. Setelah tak dioperasikan selama hampir 40 tahun, jalur kereta api Cibatu Garut kembali hadir melayani masyarakat sejak Maret 2022. Diaktifkannya lagi jalur kereta api ini membuat warga Garut dan sekitarnya bisa langsung naik kereta api menuju ke Bandung dan Jakarta. Begitu juga sebaliknya, warga luar Garut yang ingin berkunjung merasa jadi lebih mudah dan cepat menggunakan kereta api. Pengen aja nyobain naik kereta. Biasanya kan naik mobil pribadi, cuman sekarang pengen nyobain naik kereta karena kebetulan ke Garut bisa naik kereta. Lebih mudah dan lebih ekonomis. Jadi perjalanan saya dari Bandung ke Garut itu saya pakai kereta pertama kali. Karena kebetulan kan ini murah banget ya biayanya gitu. Dan memang kita sekeluarga itu lagi liburan. Memang ini lebih cepat juga, lebih enak juga. Lokasi stasiun Garut yang baru tak berpindah dari lokasi stasiun Garut yang lama. Hanya ditambahkan bangunan baru tepat di sebelah bangunan stasiun Garut yang lama. Kini stasiun Garut memiliki bangunan baru yang menyediakan ruang pelayanan pelanggan, ruang VIP, ruang laktasi, pos kesehatan, ruang keamanan, masjid, toilet, area komersial, ATM, serta area bermain anak. Bangunan yang baru digunakan penumpang untuk menunggu kedatangan kereta dan persiapan keberangkatan. Sedangkan bangunan stasiun Garut yang lama digunakan untuk pengunjung melakukan penjemputan atau para penumpang yang telah sampai tujuan untuk keluar dari stasiun. Untuk buka kemarin operasi itu tanggal 25 Maret ya. Nah, semenjak tanggal 25 Maret sampai sekarang itu alhamdulillah penumpang signifikan
seharinya bisa sampai 200 penumpang untuk KA lokal dan 100 sampai 150 untuk KA Cikuray. Lokal itu kan ada 2 perjalanan ya, satu berangkat dari Garutnya jam 6.05 untuk tujuan Garut Padalarang, yang keduanya KA Cikuray untuk KA jarak jauh dari Garut sampai Pasar Senen, yang terakhirnya itu yang 10.55 KA lokal dari Garut sampai Purwakarta. Kemarin itu pas jadi bangunan ini antusias warga juga banyak. Ya, salah satunya itu foto-foto, lari, olahraga, dan juga dipakai perawat juga, Mbak. Jalur Garut Cibatu dibuka pertama kali pada tahun 1889 dan berhenti beroperasi pada tahun 1983. Melihat potensi yang ada tahun 2018, PT Kereta Api Indonesia dengan beberapa instansi berkaitan seperti Balai Teknik Perkeretaapian dan Kementerian Perhubungan mulai melakukan proses mengaktifasi jalur. Mengaktifkan jalur kereta api ini tak hanya mengganti rel lama dengan rel baru, namun juga termasuk mempersiapkan lingkungan yang aman sepanjang jalur kereta api beroperasi. Selama 40 tahun berlalu, warga sekitar Garut mengira jalur itu sudah tak digunakan lagi. Warga bahkan membangun pemukiman di sekitar jalur rel kereta dan menjadikan rel kereta sebagai jalanan untuk dilintasi penduduk yang tinggal di sekitarnya. Pas ada tiang listrik di depan itu, dulu itu bekas toko anak ibu konter, ibu belakangnya sininya warung nasi gitu. Jadi pas rumah ibu sampai sini, sampai rel sini. Pas rel sini itu pagar bambu. Pas rel ini rumah ibu. Nah sampai sini, sampai pas rel ini pagar bambu ibu. Pagar bambu. Jadi kalau panjangnya mah tetap segini, cuman gedenya jadi kependek ke sana gitu. Iya, itu masih ada besi betonnya, masih ada kayunya. Kereta datangnya kan nggak tiap jam gitu ya. Ini juga kan paling sehari cuma 2 kali, 3 kali sama malam. Udah aja. Nyaman lah buat hidup. Melihat dari sejarah pada tahun 1982 terjadi erupsi Gunung Galunggung menyebabkan rusaknya prasarana dan sarana yang ada di Cibatu Garut, dan kemudian juga lokomotif tidak bisa berfungsi baik, lama-kelamaan mengalami kerusakan sehingga pada tahun 83 tentunya para wisatawan juga sudah mulai berkurang dan kondisi perekonomian juga terganggu. Maka menurut pertimbangan operator itu tentu tidak layak lagi untuk dioperasikan. Dengan pada tahun 2018 pihak operator KAI berinisiatif mensupport program pemerintah dalam rencana induk perkeretaapian nasional untuk pengembangan jaringan. Tahun 2022 sudah beroperasi. Ya, dengan mobilitas yang kini lebih mudah bagi warga Garut, tentunya hal ini berdampak pada sektor perekonomian dan pariwisata di Kabupaten Garut. Afrin Meriana dan Muhammad Kadafi melaporkan dari Kabupaten Garut. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.